amalan-amalan murah rezeki yang diajarkan oleh para nabi, khususnya nabi kita, dan diajarkan para aulia-aulia. Nah, lah kita beramalan membaca ini, kita akan ditambah Tuhan rezeki, pasti akan mendapatkan rezeki yang lebih daripada orang-orang yang ada beramalan itu. Allah jadikan baginya dari tiap-tiap kesusahan itu kelapangan, dari tiap-tiap kesempitan jalan keluar, dan Allah berikan dia rezeki dari yang sekira-kira, dari yang tidak terduga-duga. Saya datang kepada engkau dunia rezeki dengan mudah, kada susah payah. Itu membuat rumah kada akan kekurangan rezeki, kada betah hutang ke situ kamari, hidup kada betah kesengsara. Maka orang ini selalu akan dapat rezeki yang tak terduga-duga. Allah Ta'ala berfirman, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Artinya, barang siapa bertakwa kepada Allah, maka Allah pasti menjadikannya bebas, menjadikannya bisa bebas dari kesusahan serta kesulitan, dan Allah bakal memberikan rezeki kepadanya yang datangnya tanpa disangka-sangka. Nah, inilah ngarannya rezeki yang disebut mau'ud itu. Bila kita beramalan membaca ini, kita akan ditambah Tuhan rezeki. Bila kita tiap hari membaca ini, kita akan diberikan rezeki ini. Bila kita kada membaca, maka rezeki itu kada diberikan kepada kita. Nah, ini termasuk rezeki mau'ud ngarannya. Dan ini kada ada hubungan dengan usaha. Misal mun ikam berusaha ini, ikam dapat rezeki ini. Mun ikam kada berusaha, ikam kada dapat rezeki. Nah, itu kada ada itu. Yang ada dijanjikan Tuhan itu dalam Al-Quran adalah syarat takwa. Syarat takwa, bukan syarat usaha. Misalnya mun ikam hari ini membuka rumah, ikam dapat rezeki. Bila ikam kada membuka rumah, kada dapat rezeki. Nah, itu kada ada itu. Kalau yang takwa tadi ada, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Nah, termasuk dalam sini adalah amalan-amalan murah rezeki yang diajarkan oleh para nabi, khususnya nabi kita, dan diajarkan para aulia-aulia. Nah, termasuk dalam rezeki mau'ud ini. Seperti yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ujar nabi kita, man lazimal istighfara ja'alallahu lahu min kulli hammin faraja wa min kulli daikin makhraja wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Nah, siapa yang melazimi akan istighfar, arti melazimi istighfar itu mengamalkan istighfar. Misalnya setiap hari 100 Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, atau Rabbi gufirli wa tub alayya 100 sehari. Atau dilazimkan setiap imbah sembahyang misal 25 kali, jadi 125 seharinya. Nah, siapa yang melazimi istighfar, Allah jadikan baginya dari tiap-tiap kesusahan itu kelapangan, dari tiap-tiap kesempitan jalan keluar, dan Allah berikan dia rezeki dari yang sekira-kira, dari yang tidak terduga-duga. Nah, ini jelas janji Allah. Ngarannya rezeki mau'ud. Ya Tuhan, mau tambah istighfar hari ini, ku tambah rezeki daripada yang telah ada. Bila menaikkan kada istighfar, maka rezeki yang sudah ditetapkan. Nah, itu ngarannya rezeki mau'ud ngarannya. Jadi pasti kalau kita beristighfar hari ini, itu pasti ada tambahan rezeki dari Allah daripada rezeki yang seharusnya kita terima. Karena ini janji daripada Allah lewat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ditetapkan Tuhan hari ini kita rezeki dapat 100.000. Itu mengkada istighfar. Tapi kalau kita baca istighfar hari ini 100, lain tuh rezekinya, kada 100.000 lagi. Ditambah Tuhan daripada itu. Yang kedua contohnya, man qala la haula wa la quwwata illa billah mi'ata marrah fi kulli yaum lam yusibhu faqrun abada. Ujar Nabi, siapa yang membaca la haula wa la quwwata illa billah, ingat billah situ aja, kada buat billahil aliyil azim, kada
la haula wala quwata illa billah, la haula wala quwata illa billah, la haula wala quwata illa billah 100 kali, itu Allah menjamin kada akan mengenai seseorang itu kepakiran. Nah, artinya apa? Artinya Allah akan menambahkan rezeki orang itu. Nah, kalau kita kada membaca la haula wala quwata illa billah hari ini, itu kada ada tambahan rezeki daripada rezeki mau'ud maksudnya. Tapi kalau hari ini kita membaca istighfar 100 umpamanya, la haula wala quwata illa billah 100, nah itu pasti ada tambahan rezeki hari ini daripada rezeki yang semestinya kita terima. Yang ketiga contohnya amalan-amalan yang menambah rezeki dan kada sulit diamalkan. Ujar Nabi kita lawan salah seorang sahabat, qul inda tulu'il fajri subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah mi'ata marrah 100 kali ta'tikat dunya sagirah. Baca ajar Nabi, baca ketika terbit fajar, ya imbah sembahyang sunat subuh, sebelum sembahyang subuh. Nah, jadi imbah sembahyang sunat subuh baca subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah 100 kali. Niscaya datang kepada engkau dunia rezeki dengan mudah, kada susah payah. Nah, ini mau'ud janji daripada Allah. Contohnya lagi Rasulullah lagi menyatakan, man qala fi kulli yaumin mi'ata marrah, siapa yang membaca setiap hari 100 kali la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin, kana lahu amanan minal faqri wa unsan min wahsyatil qabri, dia akan selamat, dia akan terhindar dari kesusahan, dari kefakiran, dan akan mendapat kenyamanan di dalam kuburnya. Bebas saja membacanya jam berapakah, cuma sebagian ulama menyarankan membacanya itu sembahyang zuhur. Ada yang mengatakan la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin, la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Nah, Rasulullah lagi mengatakan suratul waqiah suratul ghina, ujar Nabi. Surah waqiah itu surah kaya. Surah waqiah itu surah kaya. Artinya apa? Kalau kita membaca surah waqiah pada hari ini, kita akan dijanjikan Allah dapat rezeki nang kada didapat kalau kita kada membaca surat waqiah. Suratul waqiah suratul ghina, ujar Nabi surah kaya. Faqra'uha, baca ulihmu, wa'allimuha auladakum, lajari anak-anak kamu. Di zaman Nabi anak-anak halus-halus sudah membaca surah waqiah. Bahkan salah seorang sahabat yang sakit-sakitan waktu sidin garing, sahabat Nabi ini memberiakan harta. Lalu jangan keluarga jangan meninggali anak sebagian, itulah harta ditinggali anak. Jadi anakku sudah kutinggali yang lebih pada itu. Nah, apa aja orang? Anakku kutinggali surah kaya. Nah, surah waqiah artinya setiap hari membaca surah waqiah. Nah, bila kita membaca surah waqiah malam tadi, hari ini kita rezeki pasti ada lebih daripada rezeki yang ditentukan. Ngarannya rezeki mau'ud itu. Nah, karena sudah dijelaskan bila kita membaca surah waqiah, kita esok dapat sekian. Bila kita kadang membaca surah waqiah, kita dapat 10.000 aja. Yang keenam lagi, ujar Nabi kita, kalau ikam hendak dapat rezeki yang lebih, ini janji juga, mau'ud juga ngarannya. Bila naik ke rumah, ada orangnya di rumah itu, baca assalamualaikum. Imbah itu assalamualaika ya Rasulullah. Imbah itu baca qul huwallahu ahad. Nah, maka rumah itu akan dapat tambahan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala, rezeki yang halal yang tidak sulit dicari, tidak sulit datangnya. Jadi di rumah tuh kita ada orangnya, assalamualaikum. Nanti nang benyaring dibaca. Selanjutnya bagi mitkin lagi, assalamualaikum ya Rasulullah, bismillahirrahmanirrahim, qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
Misalnya kita beberapa kali sehari bulang-bulik ke rumah, nah sekali barang asa ada nih tuh nang berbuat nangkah itu, nang lainnya masih assalamualaikum, turun naik pulang assalamualaikum, sejam-jam naik pulang assalamualaikum, nggak ada apa-apa, cuma asa ada sekali dalam sehari semalaman itu nang assalamualaikum. Nah, jadi kita assalamualaikum ya Rasulullah, hanya suratul ikhlas. Nah itu membuat rumah kada akan kekurangan rezeki, kada betah hutang ke situ kamari hidup, kada betah kesengsara. Itu jaminan sudah. Nah itu yang diajarkan oleh Rasulullah mengenai rezeki yang mau'ud ini. Nah di antara orang-orang salihin lagi ada yang mengatakan siapa yang mengekali, nah mengekali ini artinya mengamalkan setiap imbah sembahyang buat fardu, sembahyang 5 waktu, membaca surah Insyirah, alam nasrah laka sadrak itu. Nah, tiap sembahyang 5 waktu bacanya sekali, tiap 5 waktu sambil zuhur baca, mbak asar baca. Nah, maka orang ini ujar Nabi akan selalu dapat, jadi orang salihin, mungkin sebagian salihin, maka orang ini selalu akan dapat rezeki yang tak terduga-duga. Jadi di dalam Al-Quran tadi Allah hanya menyatakan bahwa barang siapa yang takwa kepada Allah, dia akan dapat rezeki yang tak terduga-duga. Ngarannya rezeki mau'ud. Nah, itu dijanjikan oleh Allah. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah kada akan menyalahi janjinya. Nah, kada ada Tuhan mengatakan atau Rasul mengatakan mulai kamu kakabun hari ini kamu dapat rezeki lebihan pada biasa, kada ada. Mulai kamu buka toko hari ini dapat rezeki tambahan daripada yang dijanjikan, yang dibagikan, kada ada. Yang ada bila ikam mengamalkan ini kamu dapat rezeki, bila kamu baca ini kamu dapat rezeki. Nah ini artinya bisyarat takwa, dengan syarat takwa tadi. Imam Abul Abbas Al-Mursi ini muridnya daripada Abul Hasan As-Sadili. Beliau dikenal sebagai orang yang hidupnya kaya. Ujasudin mengatakan lana asbab walahum asbab. Bagi kami ada sebabnya dapat rezeki yang melimpah ruah nih. Walahum asbab, bagi mereka pun yang melimpah ruah rezeki itu ada juga sebabnya. Nah, wasababuna, sebab kami dapat rezeki melimpah ruah ini at-taqwa, adalah takwa. Nah, jadi amunnya kada berdagang, kada bakabun, kada apa, tapi mengamalkan apa yang jar Nabi tadi nah. Istighfar 100 kali sehari. La haula wala quwata illa billah 100 kali sehari. Subhanallah bihamdih, subhanallahil azim, astaghfirullah 100 kali imbas sembahyang sunat subuh. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin 100 kali sehari, bila-bila kan itu waktunya. Suratul Waqiah baca tiap-tiap malam. Bila naik ke rumah assalamualaikum, bila ada orangnya hanya assalamualaikum ya Rasulullah, baca qul huwallahu ahad itu. Bila kada ada orangnya di rumah assalamu alaina wa ala ibadillahis salihin, assalamualaikum ya Rasulullah, baca qul huwallahu ahad itu. Nah kemudian imbas sembahyang fardu baca alam nasrah sekali aja, dan itu aja pekerjaan sudah. Nah maka pasti akan mendapatkan rezeki yang lebih daripada orang-orang yang kada beramalan itu. Inilah keterangan mengenai macam-macam rezeki tadi. Pertama, rezeki madmun. Rezeki madmun itu rezeki yang dijamin pasti oleh Allah untuk menyampaikan kita kepada umur yang ditentukan Allah. Itu artinya rezeki madmun. Contohnya, kita di alam arwah misalnya diberi Tuhan umur 63 tahun. Itu sudah ketetapan Tuhan. Pulan bin pulan yang bertempat tinggal di alamat irti sekian, ini sekian, dia akan diberi umur 63 tahun. Itu sudah ketetapan Tuhan. Nah, bacari dimanapun kita begana, walaupun kita bersembunyi dimanapun, kita pasti akan hidup sampai 63 tahun. Allah akan selalu menyampaikan kepada kita rezeki, kekuatan hidup supaya sampai umur 63 tahun. Mau kada mau, itu sudah pasti. Itu artinya rezeki madmun. Kunci di dalam kamar, bakuhub dalam kamar 7 lapis kamarnya kuncinya.
umur hanya 40 tahun, kada hendak makan, kada hendak minum, kada hendak napa, berpatak di kamar saja. Umur hanya 40, tapi di dalam surat Tuhan umurnya 63 hanya mati orang ini. Nah, selama inya 23 tahun, walaupun inya kada makan, kada minum, Allah akan memberikan inya kekuatan untuk hidup sampai umur 63 tahun itu. Itu mau kada mau. Itu sudah keputusan Allah macam itu. Nah, itu ngarannya rezeki madmun. Yang kedua, rezeki mamluk. Rezeki yang kita miliki. Rezeki yang kita miliki itu mana? Satu, rezeki yang telah kita sedekahkan. Itulah rezeki kita yang sebenarnya. Karena itu yang bakal kita pakai. Yang kedua, rezeki mamluk itu dari segi pakaian yang sedang kita pakai hari ini, saat ini. Inilah rezeki mamluk karena baju yang dalam lamari, baju yang di dadayan itu lain rezeki mamluk. Itu bisa orang kita makanya isok. Nah, bisa siapa kita mewarisnya. Itu lain rezeki mamluk. Dari segi makanan yang kita suap, yang kita punya, itulah rezeki mamluk. Yang dalam kindain itu bani, iwak yang dalam kulkas itu lain rezeki mamluk. Barangkali kita orang yang makannya kada kita. Nah, rezeki mamluk. Yang ketiga, rezeki maksum. Rezeki maksum itu rezeki yang dijatahkan oleh Allah. Puan bin puan dijatahkan baginya rezeki sepanjang umurnya 10 miliar umpamanya. 10 miliar. Nah, rezeki yang sudah dibagikan oleh Allah, dijatahkan untuk kita itu pasti sampai kepada kita. Kita guring aja kah, kita berpatak di bawah tanah aja kah, ada bakal barang. Kalau kita dijanji dibagiakan Tuhan sudah rezeki itu dapat 10 miliar, pasti dapat 10 miliar, mau kada mau. Kada ada sangkut pautnya dengan usaha, kada ada. Itu rezeki maksum. Nah, yang keempat itu rezeki mau'ud ngarannya. Rezeki mau'ud ini bila ikam amalan ini ku tambah, bila ikam kada amalan yang ada itu aja sudah. Nah, bila ikam baca haula 100 ku tambah 100.000, bila kada nah ada itu tambah 10.000 umpamanya bagian ikam. Nah, itu rezeki mau'ud ngarannya. Inilah keterangan bermacam-macam rezeki. Kewajiban tawakal hanyalah pada urusan rezeki madmun. Nah, di situ anaknya tawakal. Andaknya tawakal dalam rezeki ini, rezeki nang bangaran madmun itu. Pahamilah keterangan ini. Artinya kita wajib percaya kepada Allah, kita wajib berserah diri kepada Allah bahwa hanya Allah lah yang menghidupkan aku sampai kepada umur yang telah ditentukannya itu. Nah, itu yang wajib kita tawakal. Jangan sampai ada dalam pikiran kita, mun aku kada berdagang kayak apa aku hidup. Nah, ini orang kada bertawakal, ini orang menyekutukan Allah ngarannya, paling berbahaya. Mun aku kada begawi kayak apa aku hidup, itu sudah salah. Mun bertambah uang, mun aku begawi kayak apa aku menghidupi anak bini, makin salah lagi. Menghidupi itu urusan Allah Ta'ala. Kenapa urusan kita memikirkan itu? Allah sudah memberinya umur sekian tahun, pasti hidup sampai saat itu. Dan amunnya sampai umur yang ditentukan Tuhan, kayak apa aja kita berlambung, kada bertambah lagi umur itu, kayak itu bang sudah. Nah, itu rezeki madmun ngarannya. Jadi urusan hidupku ini 100% ku serahkan kepada Allah. Allah yang menghidupkan aku sampai kepada batas umur yang diberikan kepadaku. Itu wajib demikian i'tikad kita di dalam hati tanpa mengikut sertakan satu orang jua pun atau satu benda jua pun. Namun abah mati kayak apa kena kami. Nah, itu kada bertawakal ngarannya. Pak abah kan menghidupi. Mau pabrik itu dijual kayak apa lagi makan. Nah, itu betulan pabrik ngarannya. Ini nang kekeliruan. Padahal abah kadada atau ada, pabrik ada atau kadada, kita pasti hidup sampai ke batas umur yang ditentukan Allah itu. Adapun batasan tawakal, batasan tawakalnya artinya takrif tawakal. Ya takrif fa'il juga si maf'ul. Ini takrif tawakal apa? Nah, maka sebagian guruku berkata, yang dinamakan tawakal yaitu kepercayaan hati kepada Allah dengan tunduk menghadap kepadanya dan tidak menaruh harapan kepada selainnya. Nah, itu kita percaya 100% bahwa Allah akan menghidupkan kita sampai kepada batas yang ditentukannya. Itu jangan ada sangkut paut orang lain. Itu Allah satu aja itu. Nah, itu ngarannya tawakal. Sebagian ulama lagi mengatakan yang disebut tawakal ialah
menjaga hati berserah diri kepada Allah dalam masalah kemaslahatan dirinya dengan meninggalkan ketertanaman hati kepada sesuatu selainnya. Urusan kemaslahatan hidupku itu kuserahkan sepenuhnya kepada Allah dan kada ada ketergantungan kepada siapa jua pun. Itu wajib kita itu. Asy-Syaikh Al-Imam Abu Umar rahimahullah berkata, tawakal adalah meninggalkan pergantungan hati. Ketergantungan hati yaitu mengingat-ingat tegaknya diri engkau, artinya hidupnya diri engkau dari sesuatu selain Allah. Kadang-kadang ada ikam aku mati sudah. Nah iya itu kada bertawakal namanya. Ada ikam datang mati aku. Untung ikam datang menyelamatkan aku. Ya tidak mati itu kan sudah. Nah ini artinya orang yang menggantungkan hidup kepada selain Allah. Itu yang berbahaya. Guruku Abu Bakar Al-Warraq rahimahullah berkata, tawakal dan ta'alluq, ketergantungan hati merupakan dua peringatan. Tawakal itu mengingat-ingat tegaknya diri, hidupnya diri, artinya dari kekuasaan Allah Ta'ala. Sedangkan ta'alluq ialah mengingat-ingat tegaknya diri lepas dari apa saja selain Allah. Bila kita menggantungkan hidup kita kepada sesuatu selain Allah walaupun sepersen, itu sudah melanggar ketentuan tawakal.